Kini Inukai secara diam-diam mengikuti Renjo dan menyelidiki kasus pembunuhan Hayato. Mereka menemukan terowongan bawah tanah dan menelusurinya. Di sini mereka juga melihat Tenkai, namun Tenkai segera kabur dari sana. Secara tidak terduga, mereka menemukan mayat Shikazu yang telah dibunuh Izzy karena menjadi zombie. Di tempat lain, Izzy ingin secepatnya membebaskan kaum yokai yang terkurung di dunia kegelapan. Dan tiba-tiba, Hachi mengatakan pada Izzy bahwa ia sudah meminta bantuan Hikari untuk menyelidiki pemilik Magatama. Ia menghibur Izzy agar jangan selalu memikirkan misi. Namun secara tiba-tiba Ibu Hachi datang dan mengundang Izzy untuk datang ke pesta ulang tahun Ayah Hachi. Setelah diberitahu Hachi bahwa Izzy adalah pacarnya. Di sini Tanuki keceplosan dengan mengatakan bahwa Izzy lah yang membunuh Hayato. Namun Arisa tidak begitu terkejut karena dirinya sudah tahu tentang yokai. Arisa juga melihatkan bahwa dirinya adalah seorang penyihir. Dengan itu ia melarang Tanuki untuk melaporkan kasus tersebut dikarenakan seorang penyihirlah yang mampu menghadapi yokai. Singkat cerita, mereka menghadiri pesta ulang tahun Inukai. Seketika Izzy melihat gelang Arisa dan menyadari bahwa Arisa adalah seorang penyihir. Lalu ia menyerangnya dan dibawa ke tempat lain. Di sini Izzy masih mengampuni Arisa. Kemudian Izzy mendapatkan pesan dari Hachi yang mengatakan bahwa pemilik Magatama itu berada di kuil dekat air terjun magis yang sebelumnya menyembuhkan luka Izzy. Tanpa buang waktu, Izzy langsung menuju ke kuil tersebut. Setibanya di sana, ia bertemu dengan Ninomiya, penjaga kuil. Ninomiya ini merupakan salah satu anggota dari 5 tombak. Tetapi ia merahasiakan identitasnya dan mengajak Izzy masuk ke dalam. Setelah berada di dalam, Ninomiya melumpuhkan Izzy dengan teh sihir yang mampu menghentikan pergerakan yokai. Sedangkan Hachi bergegas menyusulnya dikarenakan ia takut jika Izzy membunuh lagi. Ninomiya melihatkan Magatama yang sedang dicari Izzy. Dengan sekuat tenaga, Izzy mampu terlepas dari sihir Ninomiya sehingga terjadilah pertarungan. Setibanya Hachi di sana dan melihat Izzy telah memenggal Ninomiya, terjadilah perdebatan di antara mereka karena perbedaan pendapat. Hachi mengatakan pada saat itu ia memanggil Izzy karena merasa kesepian dan tidak punya pacar. Hachi telah berusaha untuk mengubah Izzy, akan tetapi semuanya sia-sia. Dikarenakan Izzy lebih mengutamakan membebaskan bangsanya. Di sini Izzy juga merasa bersalah karena telah membuat Hachi kecewa. Lalu Izzy membuat Hachi tertidur, ia pun pergi dari sana. Inukai kembali menyelidiki Renjo. Ia menduga bahwa Renjo ada kaitannya dengan pembunuhan Hayato dan Shikazu. Dari penyelidikannya, Renjo memiliki perusahaan yang berdekatan dengan kuil Ninomiya. Dengan cepat mereka menuju ke kuil tersebut. Sesampainya di sana, ia menemukan kendaraan Hachi. Setelah masuk, Inukai terkejut melihat Hachi bersama Ninomiya tanpa kepala. Sehingga Hachi dibawa ke ruangan interogasi untuk ditindaklanjuti. Di sini Inukai menanyakan apa yang sudah terjadi. Kasus Ninomiya sama persis dengan Hayato, serta terdapat barang milik Izzy yang ditemukan dekat mayat Shikazu. Di sini Hachi tidak menjawab satu kata pun, sehingga mereka meninggalkannya. Lalu Hachi dibawa Izzy pergi serta mengatakan bahwa ini yang terakhir kalinya ia menyelamatkan Hachi. Sedangkan Arisa membawa Tanuki dan Hikari ke rumahnya. Ia juga mengatakan bahwa kedua orang tuanya dibunuh oleh yokai, sehingga ia dibesarkan oleh pamannya yaitu Renjo. Tujuan mereka mencari gulungan mantra untuk mengembalikan Izzy ke dunia aslinya. Secara tiba-tiba mereka diserang pasukan zombie yang diketuai oleh Tenkai. Tenkai menghentikan serangannya setelah melihat gelang Arisa sama persis dengan miliknya. Di sini Tenkai hendak membunuh Hachi karena acara itu paling mudah untuk membunuh Izzy. Akan tetapi ia ditipu oleh Hachi dengan mengatakan jika ia dibunuh maka Izzy akan mengamuk berubah menjadi monster besar. Dengan mudahnya Tenkai mempercayainya.
Di sini Tenkai menjelaskan tentang gelang Arisa. Gelang tersebut diwariskan oleh penyihir. Di sini Tenkai menjelaskan tentang gelang Arisa. Gelang tersebut diwariskan pada penyihir yang terpilih. Mereka sudah menemukan gulungan mantranya. Sementara itu, Izzy menemukan penjaga 5 tombak dengan bantuan Magatamanya. Meskipun ia dibuat kerepotan karena penjaga tersebut mampu berubah wujud, namun kekuatannya belum maksimal sehingga Izzy berhasil mengalahkannya. Kemudian Izzy menemukan penjaga segel selanjutnya. Karena kebanyakan bacot, penjaga tersebut mati sia-sia. Tenkai tidak percaya jika putranya terlibat dalam kasus tersebut. Ia mencurigai Renju sebagai dalang kasus pembunuhan tersebut. Namun Renju masih bisa mengelak. Di sini Suzuki menaruh alat pelacak di saku Renju, hingga mereka mudah untuk mengikutinya. Sedangkan Hachi dan rekannya sudah siap untuk melakukan ritual pengusiran Izzy. Tidak berselang lama Izzy tiba di sana. Ia menemukan target terakhirnya yaitu Arisa. Di sini Tenkai mengerahkan pasukan zombinya, namun dengan mudah dikalahkan. Sehingga Tenkai lah yang turun tangan. Izzy masuk ke lingkaran mantra sehingga dirinya tidak bisa bergerak. Lalu Arisa melafalkan mantra pengusiran, namun ia diserang oleh Tenkai. Dari awal Tenkai berniat membunuh Izzy. Saat Tenkai hendak menghabisi Izzy, tiba-tiba Shikazu mengacaukan mantranya karena ia terobsesi dengan Izzy, sehingga kekuatan Izzy kembali dan berhasil membunuh Tenkai. Saat Izzy hendak mendekati Arisa, tiba-tiba Hachi menghalanginya dan menunjukkan bahwa Magatama juga berfungsi pada dirinya. Berarti Hachi adalah salah satu keturunan klan penjaga segel yokai. Baru-baru ini Hachi mengingat kenangan masa lalunya. Ia diajak neneknya pergi ke air terjun magis, yang ternyata Saori, ketua klan 5 tombak, adalah nenek Hachi. Saat Izzy merasa dilema, Arisa memanfaatkan untuk melafalkan mantranya, sehingga tubuh Izzy perlahan mulai menghilang. Itu Renju datang dan hendak membunuh Hachi dikarenakan ia ingin menguasai klan 5 tombak dengan misi rahasianya. Namun ia digagalkan oleh Inukai. 1 bulan setelah kejadian itu, Hachi menjalani hidup seperti biasanya. Sementara itu Arisa mendapati rekaman Renju yang mengatakan bahwa yang membunuh kedua orang tuanya bukanlah yokai, melainkan Saori, neneknya Hachi. Hachi merasa bahwa Izzy masih terhubung dengannya, dan benar saja Izzy masih hidup berada di suatu tempat.